Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, pada video kali ini kakak akan membahas terkait soal analogi, di mana ini adalah part 2, sambungan dari yang kemarin yang part 1 yang sudah membahas terkait dengan tips, trik, dan materi tentang tes analogi. Nah, kita langsung saja ya di soal nomor 1. Madura titik 2 jagung sama dengan titik titik 2 titik titik. Nah, kira-kira apa nih hubungan antara Madura dan jagung? Ya, betul sekali. Jadi Madura itu memiliki makanan pokok yang namanya jagung. Biasanya Madura itu menggunakan nasi jagung ya sebagai makanan pokoknya. Nah, kita lihat di pilihan jawaban A sampai E. Apakah kemudian gudeg itu merupakan makanan pokok Jogja? Tidak juga. Nah, kalau gudeg itu adalah makanan khas, bukan makanan pokok. Ya. Dan juga kebalikan adik-adik sekalian, di sini kan duluan Madura, sementara di sini duluan gudegnya. Mestinya Jogja dulu baru gudeg. Kayak ini kan jadinya Madura jagung. Kita lihat Maluku sagu. Ya, betul. Jadi Maluku itu memiliki makanan pokok yang namanya sagu. Nah, pas ya, jadi jawabannya adalah B. Coba kita lihat pilihan yang C, D, E. Kecap, titik 2 Bali. Nah, ini dari urutan saya sudah salah. Harusnya Bali dulu baru kecap, supaya sama dengan soal Madura jagung. Nah, kecap ini bukan makanan, tapi itu adalah tari. Jadi tidak pas ya adik-adik. Kemudian kelapa pantai, apa hubungannya kelapa sama pantai? Sementara kita membicarakan tentang tempat atau daerah Madura ya. Pantai itu daerah mana? Kan bukan ya. Padi sawah, nah ini padi ditanam di sawah, nggak ada hubungannya. Jadi tidak pas dengan pertanyaan. Jadi jawaban yang pas adalah Maluku adalah makanan pokoknya adalah sagu. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, bongsor titik dua kedil sama dengan titik titik dua titik titik. Nah, apa nih kita harus mengerti dulu makna kata bongsor. Jadi bongsor itu adalah besar ya. Nah, kedil itu kecil. Jadi besar titik dua kecil. Apa hubungannya? Jadi ini lawan katanya. Lawannya adalah kecil. Lawannya bongsor adalah kecil. Nah, kita lihat di pilihan jawaban. Apakah tinggi itu lawannya besar? Tidak. Harusnya tinggi itu lawannya pendek. Kemudian terbesar super? Tidak juga. Ini besar, super, ini sama-sama nih ya. Jadi bukan lawan kata. Kemudian gemuk, sempit? Tidak. Gemuk itu lawan katanya kurus, bukan sempit. Sempit ini kan lawan katanya luas. Apakah hijau itu lawan katanya subur? Tidak. Jadi hijau itu adalah warna, subur ini adalah keadaan di mana suatu daerah yang memiliki kesuburan ya. Banyak tanamannya dan lain-lain. Kemudian jelita itu jelek. Jadi jelita itu kan menawan, jelek itu ya jelek. Jadi menawan lawan katanya jelek. Nah, ini baru pas. Jadi jawaban nomor 2 adalah yang. Nah, bagaimana dengan nomor 3? Balon titik 2 udara. Apa kira-kira hubungan antara balon dengan udara? Nah, di dalam balon itu terisi yang namanya udara. Jadi balon diisi udara. Nah, apakah diisi oleh sopir? Ini benar, tapi tidak hanya sopir saja, kan ada penumpang lain juga. Jadi kurang tepat ya yang A. Kemudian tanah diisi rumah. Nah, ini nggak ada hubungannya. Harusnya rumah diisi tanah, misalnya itu pun kurang cocok dengan ini. Kemudian bantal diisi kapuk. Nah, ini baru pas. Jadi bantal itu kan terbuat dari kapuk. Nah, jadi di dalam bantal ada namanya kapuk. Nah, ini jadi jawabannya adalah C. Kita lihat coba yang D sama E. Minyak diisi wajan. Ini sebaliknya. Harusnya wajan diisi minyak. Kemudian semen diisi pasir. Nggak ada tuh semen diisi pasir. Menghasilkan campurannya. Jadi jawaban nomor 3, balon diisi udara, maka bantal diisi kapuk. C ya. Nah, kita lihat nomor 4. Apa nih kira-kira hubungan nangka dengan durian? Nah, kita ingat-ingat nih. Nangka itu teksturnya kasar ya. Tekstur kulitnya kasar. Nah, begitupun durian. Jadi, hubungan keduanya ini adalah nangka dan durian sama-sama memiliki tekstur kulit yang kasar. Oke ya. Coba kita lihat rambutan dengan mangga. Rambutan itu kan ada bulunya, mangga itu nggak ada bulunya, halus, jadi tidak berhubungan ini. Kemudian semangka dengan salak, semangka juga halus, sementara salak itu kan kasar dia kulitnya. Apel sama pir, nah ini baru pas, apel sama pir sama-sama tekstur kulitnya halus. Nah, sebagaimana nangka sama durian sama-sama tekstur kulitnya kasar. Nah, coba kita lihat yang D.
Sawo itu kan halus ya tekstur kulitnya. Kalau nanas itu kan kasar ya, jadi tidak pas ya. Kemudian sirsak dengan pepaya. Sirsak juga kasar dia, ada duri-durinya. Kalau pepaya halus, jadi kurang pas. Jadi yang cocok itu adalah yang C. Apel memiliki tekstur kulit yang sama-sama halus dengan pir. Jadi jawabannya C ya. Nah, kemudian nomor 5, televisi, radio. Apa kira-kira nih hubungan antara televisi dan radio? Yuk, benar, sama-sama media elektronik ya. Televisi media elektronik, radio pun media elektronik. Jadi kita cari yang sama-sama atau persamaan katanya nanti. Kemudian yang A, telepon suara. Apa hubungannya? Telepon menghasilkan suara. Jadi bukan media ya. Telepon media, suara ini bukan media. Gambar, video. Nah, video ini kan gambar yang bergerak, gambarnya yang diem. Nah, jadi tidak sama ya mereka. Adalah berita itu kan kejadian atau peristiwa dimuat dalam majalah. Nah, jadi beda ya. Berita ini isinya, majalahnya adalah medianya. Jadi beda. Surat kabar, buletin. Nah, surat kabar itu kan media cetak ya, atau media non-elektronik. Buletin pun sama, media cetak atau media non-elektronik. Jadi sama-sama media non-elektronik atau media cetak. Yang E, video, film. Tidak semua video itu film kan? Ada juga video yang bukan film. Nah, jadi jawaban yang pas adalah yang D. Televisi dan radio sama-sama media elektronik. Surat kabar dan buletin sama-sama media non-elektronik. Pas ya jawabannya D. Kemudian yang 6. Padi titik 2 sawah. Nah, apa nih kira-kira? Nah, kalau kita mendengar kata padi pasti kita mengingat sawah. Nah, apa hubungannya? Jadi padi itu ditanam atau dibudidayakan di sawah. Ya, betul ya. Nah, kita cari yang serupa. Apakah udang dibudidayakan di tambak? Ya, jadi udang itu biasanya kita melihat peternak udang itu memiliki tambak ya untuk membudidayakan udang. Jadi udang dibudidayakan di tambak. Apakah jalan raya dibudidayakan di mobil? Ini kebalik ya, harusnya mobil, baru jalan raya. Apakah sekolah dibudidayakan guru? Nggak pas ya, jadi mestinya guru dulu baru sekolah ya. Sayur di pasar, nah ini juga nggak pas, jadi sayur itu dibudidayakan di sawah ya, bukan di pasar. Di pasar itu tempatnya jual. Nah, apakah kemudian labu dibudidayakan yang sayur? Tidak ada hubungannya, jadi labu itu salah satu jenis sayur. Sementara di soal tadi katanya padi dibudidayakan di, jadi yang pas adalah udang dibudidayakan di tambak. Oke, sampai sini kira-kira mengerti ya adik-adik? Oke, jadi gampang ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya yaitu soal nomor 7. Presiden negara. Nah, kira-kira kalau mendengar kata presiden, apa nih hubungannya sama negara? Nah, jadi suatu negara dipimpin oleh seorang presiden. Ya. Jadi presiden ini sebagai kepala negara. Kalau di Indonesia itu presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tapi di soal ini kan presiden sebagai kepala negara. Nah, kita cari nih yang sesuai atau semakna dengan kepala ya, presiden kepala negara. Yang pertama, warga wilayah. Apa hubungannya warga dengan wilayah? Apakah suatu wilayah dipimpin oleh warga? Tidak juga. Jadi warga itu mendiami suatu wilayah. Sementara soal tadi kan mengepalai. Apakah kampung dikepalai oleh desa? Kurang pas. Mestinya kampung itu dikepalai oleh kepala desa. Misalnya itu mungkin baru pas. Sementara ini cuma desa ya. Nah, apakah ayah mengepalai suatu keluarga? Ya betul. Jadi ayah itu adalah pemimpin suatu keluarga. Sebagaimana presiden pemimpin suatu negara. Apakah adik itu pemimpin kakak? Kurang pas. Kemudian saudara itu pemimpin sahabat? Nggak ada hubungan sama sekali. Jadi yang sesuai dengan pertanyaan di soal adalah yang jawaban yang C. Presiden sebagai kepala negara, ayah sebagai kepala keluarga. Seperti itu ya. Kemudian nomor 8, panci, sup. Nah, apa nih hubungannya antara panci dan sup? Ya, jadi kalau kita mau buat sup, kita membutuhkan yang namanya panci. Ya, betul ya. Jadi, membuat sup membutuhkan panci. Apakah membuat air membutuhkan gelas? Ini kebalikannya. Mestinya gelas dulu baru air. Karena di sini panci baru sup kan. Harusnya gelas dulu baru air. Kemudian panci, wajan. Ya, panci sama dengan wajan. Sementara di sini kita membuat sup membutuhkan panci. Apakah membuat teh membutuhkan poci?
Ya, betul. Jadi kalau kita mau menyuguhkan teh, kita memakai namanya poci. Jadi jawabannya adalah C ya. Kompor, gas, nggak ada hubungannya. Apalagi api dan korek. Kemudian nomor 9, gamyong penari. Apa sih gamyong itu? Jadi, gamyong itu tari Jawa klasik untuk ritual pertanian. Biasanya digunakan oleh orang-orang Jawa waktu zaman-zaman klasik agar mendapatkan kesuburan dan hasil yang maksimal. Nah, apa nih hubungannya? Jadi gamyong ini kan tari ya, jenis tari. Nah, itu diperankan oleh penari. Nah, atau dibawakan oleh penari. Nah, itu hubungannya ya. Nah, kira-kira mana jawaban yang pas? Kalau kita lihat yang A. A ini kan film, diperankan oleh cerita, nggak ada hubungannya. Ini kan film sama cerita, ini sama-sama nih, nggak ada subjeknya. Kemudian sandiwara naskah, juga sandiwara naskah, nggak ada pelakunya ini ya. Drama, teater. Drama itu ya teater. Apakah opera dramawan? Ya, opera itu diperankan oleh yang namanya dramawan. Nah, sementara sastrawan prosa. Nah, ini juga harusnya prosa dulu baru sastrawan. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 10. Bensin motor. Nah, kita tahu motor supaya bisa jalan membutuhkan yang namanya bensin. Ya, apakah sapi membutuhkan rumput? Nah, ini kebalikannya, mestinya rumput dulu baru sapi. Karena di sini kan bensin ya, rumput dulu baru sapi, karena bensin baru motor. Ikan, roti, ikan nggak makan roti. Burung, udara. Nah, mestinya udara dulu baru burung. Pesawat, mesin. Nah, mestinya mesin dulu baru pesawat. Nah, ini yang pas, yang E ini, roda mobil. Jadi, mobil itu membutuhkan roda untuk bergerak. Jadi, jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 11, bank, uang. Nah, apa nih? Kalau mendengar kata bank, pasti ada hubungannya dengan uang ya. Jadi kalau kita ke bank, itu kita menyimpan uang, bisa juga mengambil. Tapi di sini maknanya bank itu sebagai tempat untuk menyimpan uang. Jadi kita cari yang makna sama dengan soal ini. Apakah baju tempat menyimpan tekstil? Enggak pas. Pakaian tempat menyimpan laundry? Enggak juga. Karena laundry ini kan tempat kita untuk mencuci baju ya, bukan tempat untuk menyimpan. Masak di dapur, apakah kita masak di dapur? Ya, ini ada agak mirip ya, mendekati ya, masak di dapur ya. Mestinya benar kalau dapur dulu baru masak. Nah, dapur itu tempat untuk masak, bank ini tempat untuk menyimpan uang. Lumbung padi, ya ini baru pas. Lumbung itu sebagai tempat kita untuk menyimpan padi. Ini orang-orang dulu menyimpan padi. Kayu hutan, ya kurang pas. Mestinya hutan dulu baru kayu. Kemudian nomor 12, masjid langgar. Nah, apa sih langgar itu? Jadi langgar itu semacam musola ya. Namun langgar itu tidak hanya untuk sholat saja, biasanya digunakan juga untuk pengajian. Seperti itu. Sementara musola kan hanya digunakan untuk sholat saja. Jadi poinnya adalah kalau yang besar namanya masjid, kalau yang kecil itu namanya langgar ya. Kan tidak bisa digunakan untuk sholat Jumat ya. Nah, kita lihat di jawaban kaos, celana. Apa hubungannya kaos sama celana? Nggak ada yang kecil besar ya. Kapal, skoci. Nah, ini baru pas. Kapal itu adalah yang besar, skoci itu bagian adalah kapal yang kecil ya. Skoci biasanya kalau kita naik kapal-kapal besar itu pasti memiliki namanya skoci. Ini untuk sewaktu-waktu semisal terjadi ada apa-apa, kita langsung menggunakan skoci untuk menyelamatkan diri. Nah, apakah siswa sekolah? Nah, ini kurang pas ya. Jadi harusnya sekolah dulu baru siswa. Karena ini kan yang besar nih, masjidnya yang besar, langkah yang kecil. Telepon, telegram, nggak ada hubungannya ya. Kecil besarnya nggak ini. Kemudian yang ke E, pelan, keras. Ini kan antonim ya. Sementara tadi yang besar sama yang kecil ya. Jadi kurang pas jawabannya ini. Jadi jawaban yang pas adalah masjid yang besarnya, langkah itu yang kecilnya, sementara kapal ini besarnya, skoci ini adalah yang kecilnya. Oke, baiklah, demikian latihan soal, ada 12 soal ya, semoga bermanfaat buat adik-adik yang ingin mengikuti tes UTBK SBMPTN tahun 2022. Kakak doakan semoga berhasil menembus kampus impian selama ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.